Jemaat Khusus GKP Kanopan, tepatnya tanggal 26 Juli 2020 dengan tema Menara Babel. Nah adik-adik, kita persiapkan hati kita sebelum kita mulai ibadah kita. Duduk yang manis ya. Ikuti kakak-kakak guru sekolah minggunya. Kita bernyanyi dengan judul lagu Surya Bersinar. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Allah Bapa kami yang penuh kasih, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga boleh bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan masih memperkenankan kami untuk melakukan ibadah online sekolah minggu yang kami laksanakan bersama adik-adik kami di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau Tuhan memberikan kesempatan yang indah ini buat kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik kami yang di rumah. Tuhan tetap memberkati mereka, memberikan kesehatan yang daripada Tuhan, dan memberikan sukacita supaya mereka tetap menyerahkan setiap kehidupannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi, yaitu nyanyian dengan judul Rukun Cinta. Lagu yang berjudul Doa untuk Keluarga yang dibawakan oleh Tamara, Putri, dan Kesya. Mari kita dengarkan. Oh Tuhan,
Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, yaitu yang berjudul Kubuka Alkitab. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, duduk yang manis, sediakanlah kitabnya, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat dan pertolongan Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada kami nafas kehidupan dan umur yang panjang, sehingga kami ya Bapa bisa melaksanakan ibadah online kami pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman-Mu itu kami mendengarkannya, berkata-katalah Engkau karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Firman kita pada hari ini tertulis dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 7, Menara Babel. Ibu yang membacakannya, Nak. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinea. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu itulah dipakai mereka sebagai batu dan bergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserat ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Baiklah adik-adik, tema sekolah minggu ibadah ini adalah Menara Babel. Menara Babel ini peristiwa kesombongan yang diruntuhkan oleh Allah. Cerita ini berlatar belakang dari peristiwa Nuh. Setelah air bah surut, mereka tinggal dan mendirikan rumah di tanah Sinea, dan manusia itu hanya mempunyai satu bahasa dan satu logat. Dan mereka banyak beranak cucu dan bertambah banyak. Mereka berpikir, daripada generasi kita merantau ke negeri yang mana, marilah kita membuat batu yang banyak dan membakarnya. Dan marilah kita membangun sebuah menara yang sangat tinggi sampai ke langit. Semua manusia yang tinggal di situ boleh tinggal di menara itu. Dan ketika mereka merancang menara itu, Tuhan melihat ingin manusia itu. Padahal Tuhan ingin menyebar manusia itu ke seluruh bumi seperti firman Tuhan kepada Abraham. Lalu Tuhan menghukum mereka dengan membuat bahasa mereka berbeda-beda, sehingga bahasa mereka tidak mengerti satu sama yang lain. Tahukah adik-adik, cerita Menara Babel ini mengingatkan kita agar kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan apapun rencana dalam kehidupan kita, kita selalu
mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi anak yang mau belajar, mau berbagi, dan tetap rendah hati. Karena ingat janji firman Tuhan, orang yang tinggi hati akan direndahkan, dan orang yang rendah hati akan ditinggikan. Tahukah adik-adik sekolah minggu, kenapa Tuhan menggagalkan rencana mereka? Tahu adik? Karena Tuhan menggagalkan rencana mereka akibat kesombongan mereka. Mereka tidak mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Mereka mengandalkan pikirannya sendiri, kekuatannya sendiri, supaya mereka bisa melaksanakannya. Tapi Tuhan menghukum mereka dengan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti satu sama lain. Untuk itu, pada saat ini kota itu disebut Babel, yang artinya kacau balau, karena disitulah Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Karena mereka membangun menara itu, meminta pasir, diberikan batu, disuruh naik, akhirnya mereka turun. Itulah adik-adik sekolah minggu. Untuk itu diingatkan kepada kita supaya kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekianlah firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah Tuhan yang tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan, selalu berdoa, dan tetap rendah hati. Baiklah anak sekolah minggu, seperti biasa kita mengadakan aktivitas. Untuk kelas Matius mewarnai gambar menara, dan kelas Markus mewarnai gambar menara dan menulis ayat hafalan di atas menara. Untuk kelas Lukas membentuk sebuah menara dari kertas jeruk. Nanti kakak-kakak guru sekolah minggu akan membagikannya pada anak-anak sekolah minggu. Sekianlah dulu firman Tuhan pada saat ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita minggu ini tertulis dalam Amsal 14 ayat 22 yang berbunyi, tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Ibu ulangi sekali lagi, tertulis dalam Amsal 14 ayat 22 yang berbunyi, tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Untuk seperti biasa aktivitas untuk kelas Matius mewarnai gambar menara. Seperti ini gambar menaranya. Dan juga aktivitas untuk kelas Markus mewarnai gambar menara dan menuliskan ayat hafalan di atas menara. Tertulis dalam Amsal 14 ayat 22. Dan untuk aktivitas untuk kelas Lukas membuat menara dari kertas jeruk. Seperti ini anak, kertas jeruknya dibagi 2. Setelah dibagi 2, kita membukanya. Yang dibelah tadi, sudutnya nih, ditarik garis dari sini ke kanan 11 cm. Dari sudut ini ke kiri 11 cm. Dan untuk pondasi yang di bawah itu 2 cm. Kenapa nak 2 cm? Supaya menaranya nanti bisa duduk. Selanjutnya ke atasnya 1,5 cm, 1,5 cm sampai ke ujung. Setelah itu
Guru-guru sekolah minggu membuat pola di kertas jeruk dan anak sekolah minggu hanya mengguntingnya nantinya. Caranya begini nah, kertas jeruknya sudah dilipat, kita mengguntingnya dari sudut sampai ke ujung garis. Sampai ke sudut garis. Kita gunting anaknya. Setelah tergunting semua sampai ke ujung, kita membukanya. Kita menariknya dari dasar, langkai satu garis, langkai satu garis, langkai satu garis, langkai satu garis, langkai satu garis. Sesudah itu nak, kita melipatnya sampai ke ujung supaya kuat terbentuk. Dan sebaliknya, yang di belakang juga kita melipatnya. Kita menariknya pakai roll. Tapi dengan perlahan-lahan ya nak, jangan kuat supaya jangan putus. Kalau memang betul-betul adik-adik sekolah minggu untuk mengguntingnya, dia akan berbentuk begini. Setelah itu, anak sekolah minggu untuk kelas Lukas menuliskan ayat hafalan mulai dari Amsal 14 ayat 22. Amsal 14 ayat 22. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan
tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Itulah nak ayat hafalannya ditulis sehingga dan setelah hasilnya beginilah naknya. Sekianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami supaya kami tetap rendah hati, tidak menyombongkan diri kami, dan tidak mengandalkan pikiran kami sendiri. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai kami, karena kami tahu ya Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kehidupan kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus yang baik, ibadah kami ini akan selesai. Biarlah Tuhan yang memberkatinya, dan juga ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum ibadah kita tutup, kita kembali angkat lagu pujian dengan judul Jalan Serta Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.